Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Melihat perubahan sikap Sania, Rifki hanya mengerutkan keningnya bingung. Dia merasa heran atas perubahan sikap teman wanitanya itu. Karena Sania yang dia kenal bukan seperti Sania yang ada di depannya saat ini. "Kau ada masalah?" tanya Rifki menatap Sania dengan tatapan penuh pertanyaan. Mendengar pertanyaan Rifki, Sania hanya membuang napasnya kasar. Dia menatap pria itu sambil tersenyum kecil. "Tidak, aku tidak punya masalah apapun. Aku hanya ingin menyendiri saja. Jadi aku mohon kau mengertilah," ucap Sania lalu kembali fokus dengan dokumennya. Apa kita bisa bicara sebentar?" ucap Gabriel menatap tajam Sania. Jujur Gibran merasa jika kelakuan Sania sudah kelewatan. Sebagai anak-anak tertua dari seluruh sahabatnya itu, Gibran merasa pantas untuk menegur Sania. Dia tidak akan membiarkan Sania jatuh ke dalam dunia gelap lebih dalam lagi. "Maaf, Kak, Sania ingin sendiri," ucap Sania menunduk tidak berani menatap Gibran. "Ikut kakak sekarang, atau kau tidak akan bisa lagi berbicara dengan kakak sampai kapanpun," ucap Gibran tegas sambil menatap datar Sania. "Kak," ucap Sania menatap Gibran dengan mata berkaca-kaca. Sania tahu apa yang ingin dibicarakan Gibran. Dari semua sahabatnya, memang Gibran yang paling tegas. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang berani membantah ucapan Gibran, kecuali Aulia. "Pilihan ada di tanganmu. Kakak tidak akan bertanya untuk yang kedua kalinya," ucap Gibran lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Sania. "Iya, Sania akan ikut kakak," ucap Sania membuang napasnya kasar lalu merapikan mejanya. "Baiklah, kakak tunggu di dalam mobil," ucap Gibran tanpa menatap ke arah Sania. Nasib-nasib, setelah saingan yang satu pergi, muncul lagi saingan yang lebih menyeramkan. Batin Rifki membuang napasnya memelas. "Maaf, Ki, aku harus bicara dengan Kak Gibran," ucap Sania berpamitan kepada Rifki lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Rifki. "Baiklah, silahkan," ucap Rifki tersenyum sambil menatap punggung Sania. "Mengejarmu, sama saja dengan mengejar Ratu Elizabeth. Hanya bisa mengagumimu, tapi sulit untuk digapai," ucap Rifki mengusap wajahnya kasar. "Memangnya kau ingin mengejar Ratu Elizabeth? Dia kan sudah meninggal. Kau mau menyusulnya ya? Jangan. Apa kau tidak sayang dengan masa mudamu ini? Lagi pula bunuh diri itu dosa besar. Nanti rohmu tidak diterima bumi," ucap Erlan menatap Rifki dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. "Memang aku mau mati agar tidak melihatmu lagi. Menyebalkan," ucap Rifki kesal lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Aldan. "Memangnya aku semenyebalkan itu ya? Perasaan tidak. Aku tampan, iya, aku memang tampan," oceh Aldan penuh percaya diri. Aldan duduk bersandar di kursi kuasanya sambil menatap langit-langit ruangannya. Setelah pembatalan pertunangannya dengan Gracia, pemuda itu selalu tersenyum bahagia seperti orang yang sedang kasmaran. Bahkan Bu Wijaya saja sampai kebingungan melihat tingkah putranya itu. Namun, sebagai wanita yang pernah muda dan merasakan jatuh cinta, tentu saja Bu Wijaya sudah bisa menebak apa yang ada di pikiran putranya itu. Tok, tok, suara ketukan pintu langsung menyadarkan lamunan pemuda itu. Dia kembali menatap dokumen yang ada di depannya lalu kembali menunjukkan gaya coolnya. "Masuk," ucap Aldan tanpa menoleh ke arah pintu. Mendengar persetujuan Aldan, seorang gadis cantik langsung masuk ke ruangan itu. Dia menatap Aldan dengan perasaan gugup. Dia membuang napasnya kasar, sambil berusaha mengontrol dirinya. "Maaf, Kak, ini ada beberapa dokumen yang harus kakak tanda tangani," ucap Yuki meletakkan dokumen yang ada di tangannya ke hadapan Aldan. "Yang mana? Tolong tunjukkan," ucap Aldan pura-pura sibuk. "Yang ini, Kak," ucap Yuki menunjukkan di mana yang harus Aldan tanda tangani.
Kenapa kau menjauh seperti itu? Tolong tunjukkan dari dekat. Kakak tidak bisa melihatnya. Mendengar ucapan Aldan, Yuki hanya bisa membuang napasnya kasar. Semenjak pembatalan pertunangan Aldan, entah mengapa Yuki merasa sangat gugup saat berdekatan dengan pria itu. Bahkan dia selalu menghindari pemuda itu tanpa alasan. Tidak mau membuat Aldan kesal, Yuki akhirnya mencoba untuk memberanikan dirinya. Dia mendekatkan tubuhnya ke Aldan dan menunjukkan dokumen itu lebih dekat lagi. Bukannya langsung menandatanganinya, Aldan malah menatap gadis itu sambil tersenyum. Melihat wajah gadis di sampingnya yang malu-malu kucing, tiba-tiba otak jahil Aldan langsung meronta-ronta. Dia pura-pura tidak melihat yang ditunjukkan Yuki, sehingga gadis itu harus terus merapatkan tubuhnya dengan Aldan. Kakak, jika kakak tidak melihatnya bagaimana kakak tahu mana yang Yuki tunjukkan? Ucap Yuki kesal ketika sadar jika sejak tadi Aldan terus menatap wajahnya, bukan menatap dokumen yang dia tunjukkan. Maaf, habisnya kecantikanmu lebih menggoda dari semua kekayaanku, ucap Aldan tersenyum sambil memainkan matanya. Gibran menatap tajam Sania yang duduk di depannya. Dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada adik sepupu sekaligus sahabatnya itu. Namun, yang pasti dia sangat kecewa atas perubahan Sania. Memang dia tahu jika Sania sedang ada masalah dengan Kinan. Akan tetapi, tidak selayaknya gadis itu menghancurkan kehidupannya dengan masuk ke dalam dunia malam dan menyiksa dirinya sendiri. Katakan kepada kakak, apa kau sangat mencintai Kak Bisma? Tanya Gibran membuka suara. Sania hanya menganggukkan kepalanya pelan sambil menitikkan air matanya. Sebagai jawaban atas pertanyaan sang kakak. Melihat anggukan Sania, Gibran hanya membuang napasnya kasar. Dia menatap gadis di depannya dengan tatapan penuh kekecewaan. Siapa yang telah mengajarimu untuk terlalu mengharapkan orang yang belum tentu menjadi milikmu? Tanya Gibran tersenyum sinis. Apa kau lupa dengan ucapan mama? Berharap kepada sesama manusia itu sama saja berharap kepada hal yang belum tentu. Kau boleh mencintai siapapun, aku tidak pernah melarangmu untuk jatuh cinta. Tapi jangan berlebihan seperti ini, karena apa yang kau anggap baik belum tentu baik untukmu, ucap Gibran menatap Sania dengan tatapan penuh kekecewaan. Mendengar ucapan Gibran, Sania hanya bisa terus menunduk sambil meneteskan air matanya. Dia tahu apa yang dikatakan kakaknya itu benar apa adanya. Dia telah mencintai Bisma secara berlebihan. Bahkan dia rela mengotori dirinya sendiri dan masuk ke dunia malam hanya karena Bisma. Pria yang sangat dia cintai. Namun, dia juga hanya seorang gadis biasa. Seorang manusia yang diciptakan dengan sejuta kekurangan. Sehingga membuatnya larut dalam nafsu dunia dan terlalu mengutamakan cintanya. Tanpa memikirkan hal yang lain selain mendapatkan cintanya. Aku tahu aku salah, tapi aku juga ingin bahagia, Kak. Aku mencintai Kak Bisma. Aku yakin jika Kak Bisma adalah pria yang terbaik untukku, ucap Sania terus menunduk. Lihat kakak, ucap Gibran menarik dagu Sania, sehingga gadis itu kini menegakkan kepalanya. Gibran menatap lekat mata adiknya itu. Dia melihat begitu banyak kesedihan yang terpancar di mata Sania. Sebagai sesama anak remaja, dia tahu bagaimana perasaan gadis itu saat ini. Dijauhkan dengan seseorang yang kita cintai memanglah sangat menyakitkan. Cinta yang terhalang restu adalah cobaan yang begitu besar kepada setiap pasangan. Namun, tidak mendapatkan restu bukan berarti kita harus menyerah begitu saja. Kita harus berjuang untuk mendapatkan restu dari orang tua kita, karena kebahagiaan setiap pasangan terletak pada restu dari orang tua mereka sendiri. Jadi, buktikan jika pasangan kita adalah orang yang pantas untuk mendampingi kita. Apa kau ingin hidup bahagia bersama Kak Bisma? Tanya Gibran menatap lekat netra mata Sania. Sania hanya mengangguk sambil menatap Gibran. Kakak akan membantumu. Kakak akan bicara baik-baik dengan Kak Bisma dan juga Paman. Tapi, ucap Gibran menghentikan kata-katanya. Tapi apa, Kak? Tanya Sania mengerutkan keningnya bingung.
Tapi kau harus kembali seperti Saniaku yang dulu. Adik kecilku yang begitu manja. Kakak tidak mau kau terus merusak dirimu sendiri, ucap Gibran menatap Sania dengan tatapan penuh permohonan. Maaf, Kak, mungkin itu sangat sulit. Tapi aku akan mencobanya, ucap Sania tersenyum kecil. Senyuman yang begitu tipis, bahkan tidak akan terlihat jika kita tidak memperhatikannya dengan seksama. Namun, senyuman kecil itu bisa meneduhkan hati Gibran. Karena setelah kepergian Bisma, baru kali ini dia melihat senyuman itu kembalikan melingkar di wajah Sania. Kakak mengerti, ucap Gibran tersenyum sambil mengacak-acak rambut Sania. Sudahlah, kita makan dulu. Kau pasti belum makan, kan? Lihat, tubuhmu semakin kurus. Jika Kak Bisma kembali pasti dia akan mengomel sepanjang rel kereta api. Bahkan omelannya jauh lebih panjang dari omelan Mama dan Tante Risa, ucap Gibran terkekeh kecil. Kakak ini, ucap Sania tersenyum lalu menyantap makanan yang ada di depannya. Kinan duduk terdiam sambil memainkan pulpen yang ada di tangannya. Tatapannya lurus ke depan, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang dia perhatikan. Entah apa yang sedang dipikirkan Hot Daddy itu. Namun, yang pasti pikirannya saat ini sangatlah kacau, sama seperti hatinya yang hancur melihat perubahan putri semata wayangnya. Papa melakukan ini semua demi kebaikanmu. Tapi kenapa kau sangat membenci Papa, Nak? Maaf, Papa minta maaf, karena Papa belum bisa memberikan alasan Papa untuk memisahkanmu dari Bisma. Tapi yang pasti ini semua demi masa depanmu dengan Bisma. Papa tidak mau kau mengalami masalah, batin Kinan sambil menitikkan air matanya. Dia tahu jika keputusannya salah. Namun, ini semua juga demi kebaikan putrinya. Dia juga tidak mau membawa orang lain dalam masalahnya yang menimpanya. Sehingga dia memilih untuk memendam semuanya seorang diri. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di pikiran para sahabat dan juga putrinya. Karena ini semua demi kebaikan mereka semua. Tok, tok, Paman, apa bisa aku masuk? Tanya seorang pemuda dari balik pintu. Masuk, ucap Kinan menyeka air matanya. Mendengar ucapan Kinan, pemuda itu langsung masuk dan menatap Kinan yang duduk diam menatapnya. Melihat siapa yang datang, Kinan langsung menarik napasnya pelan. Apa yang dia takutkan selama ini benar terjadi, di mana Gibran akan turun tangan atas masalah percintaan Sania dengan Bisma. Tanpa banyak bicara, Gibran langsung duduk di depan Kinan lalu menatap tajam pamannya itu. Jika kau ingin membicarakan masalah Sania dan Bisma, maaf, Paman sedang sibuk, ucap Kinan mengalihkan perhatiannya kepada tumpukan dokumen yang ada atas meja. Tidak, aku tidak ingin membicarakan masalah Sania. Tapi aku ingin membicarakan masa depan adikku, ucap Gibran tegas dan penuh penekanan. Mendengar ucapan pemuda itu, Kinan langsung membuang napasnya kasar. Sama seperti Zia, Gibran juga memiliki watak yang keras kepala, dan tidak mau mendengar alasan yang tidak jelas. Dia akan melakukan apapun agar tujuannya bisa tercapai. Jika dia ingin mengetahui sesuatu, maka dia harus mengetahuinya saat itu juga. Maaf, Paman punya alasan untuk melakukan semua ini. Tapi maaf, Paman belum bisa menceritakannya, ucap Kinan dengan tegas. Baiklah, jika Paman tidak mau mengatakannya, maka aku akan mencari tahunya sendiri. Gibran, tolong kali ini mengerti dengan Paman. Jangan sampai karena keingintahuanmu semua rencana Paman hancur berantakan. Percayalah dengan Paman. Paman juga tidak mau melihat putri Paman menjadi seperti sekarang ini. Sama sepertimu, hati Paman juga hancur. Tapi ini semua demi kebaikannya. Demi masa depannya, ucap Kinan menitikkan air matanya. Jika dia tahu alasan Paman yang sebenarnya, Paman yakin, perasaannya akan jauh lebih hancur dari yang sekarang. Paman mohon, bersabarlah, ucap Kinan kembali. Mendengar ucapan Kinan, Gibran langsung menatap mata pamannya itu. Dia melihat ada rahasia yang sangat besar yang tersimpan di mata pria itu. Namun,
Dia tidak tahu rahasia apa yang membuat Kinan menjadi secemas itu. Namun yang pasti, rahasia itu sangat berdampak buruk dengan hubungan Sania dan Bisma. Hari terus berlalu, akhirnya waktu Yuki magang di kantor Aldan telah selesai. Dengan berat hati Yuki menyimpan semua barang-barangnya, dan bersiap untuk menjalani hari-harinya di kampus seperti biasa lagi. Mengingat jika dia tidak akan bekerja lagi di kantor Aldan, tiba-tiba semangatnya langsung hilang begitu saja. Dia menatap setiap sudut ruangan itu dengan wajah memelas. Kenapa waktu cepat sekali berlalu? Aku masih ingin di sini, gumam Yuki menelungkupkan wajah di atas meja. Aldan yang melihat itu hanya bisa diam dan menatap punggung Yuki dari belakang. Kebetulan ruangan Yuki ada di depan ruangan Aldan. Jadi, di saat Aldan keluar dari ruangannya, orang yang dia lihat adalah gadis kecil yang sangat menggemaskan itu. "Kau sudah selesai?" tanya Aldan membuka suara. Mendengar ucapan Aldan, Yuki langsung mengangkat kepalanya dan menatap ke arah sumber suara itu. Dia menatap wajah tampan yang selama ini menjadi penyemangatnya dengan lekat. "Kenapa kau melihatku seperti itu? Aku tahu aku tampan, jadi kau tidak perlu mengatakannya," ucap Aldan dengan penuh kepedean berjalan mendekati Yuki. "Pede amat," ucap Yuki memanyunkan bibirnya. "Aku mengatakan yang sebenarnya, memang aku tampan. Aku tahu kau juga memuja ketampananku," ucap Aldan tersenyum sambil mengacak-acak rambut Yuki. Semenjak pertunangannya dan Gracia dibatalkan, Aldan menjadi berubah drastis. Bahkan dia sering menggoda Yuki dengan rayuan mautnya, sehingga membuat gadis itu langsung merona seketika. Bahkan tingkat kepedeannya menjadi meningkat 100 derajat. "Oke, aku mengalah, kakak memang sangat tampan. Bahkan ke tempat kakak dapat menghipnotis setiap gadis yang melihatnya," ucap Yuki mengalah. Karena dia tahu, jika dia tidak mengakui ketampanan pria itu, pasti Aldan akan terus mengoceh tiada henti. "Apa? Aku tidak mendengarnya," tanya Aldan duduk di atas meja Yuki dan menatap gadis itu dengan lekat. "Kakak sangat tampan," ucap Yuki menunduk tidak berani menatap wajah Aldan. Melihat Yuki yang gugup, Aldan langsung tersenyum tipis. Dia tidak menyangka jika gadis tidak seberani yang dia kira, sehingga membuat pria itu semakin senang untuk menggoda gadis itu. Aldan mencoba mendekatkan tubuhnya. Dia meletakkan kedua tangan kelarnya di handle kursi, dan menatap bibir manis Yuki. "Katakan sekali lagi," ucap Aldan memegang dagu Yuki, sehingga wajah gadis itu kini terlihat dengan jelas di depannya. Bahkan jarak mereka cukup dekat, sehingga deru napas Aldan menembus kulit wajah gadis itu. Kakak memang tampan," ucap Yuki mengingit bibirnya kecil sambil berusaha mengatur jantungnya yang berdetak tidak karuan. "Kau juga sangat cantik, sayang," ucap Aldan mencoba mengelus wajah Yuki menggunakan jari telunjuknya. Melihat Aldan yang menyentuh wajahnya, Yuki langsung membulatkan matanya terkejut. Dia menatap pria di depannya dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Dia memang sangat mengagumi sosok pria di depannya. Bahkan dia selalu memimpikannya agar pria itu yang akan menjadi pendampingnya suatu saat nanti. Namun, dia juga harus menjaga harga dirinya sebagai wanita. Dia tidak akan membiarkan satupun pria yang menyentuhnya begitu saja. Karena baginya yang berhak menyentuhnya hanya pria yang akan menjadi suaminya nantinya. Dia tidak akan membiarkan satu pria pun yang akan mengambil hak suaminya nantinya. "Kakak, jaga batasan kakak," ucap Yuki menepis tangan Aldan. Melihat ekspresi Yuki, Aldan hanya tersenyum kecil. Dia turun dari meja itu dan kembali menunjukkan gaya coolnya. Dia menatap gadis di depannya dengan tatapan intens. Dia tidak mengerti kenapa Yuki selalu menghindar ketika dia ingin menyentuhnya. Padahal dia tahu, jika gadis itu sangat mencintainya. Bahkan gadis itu juga pernah secara terang-terangan menyusup di tengah-tengah hubungannya dengan Gracia. "Kenapa aku tidak bisa menyentuhmu, padahal aku hanya ingin menyentuh wajahmu?" "Tidak ada yang lain, karena aku juga tahu batasanku," tanya Aldan menatap gadis itu.
Jika kakak ingin menyentuhku, maka kakak halalkan aku dulu. Aku tidak mau memberikan hak suamiku kepada pria yang belum tentu menjadi milikku. Aku memang mencintai kakak, bahkan aku rela melakukan apapun untuk mendapatkan kakak. Tapi tidak dengan tubuhku, ucap Yuki dengan tegas. Baiklah, cepat pulang, karena 2 jam lagi hantaran lamaran akan sampai ke rumahmu, ucap Aldan tersenyum kecil lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Yuki. Mendengar ucapan Aldan, Yuki hanya diam melogo sambil menatap kepergian pria itu. Dia mencoba mencerna ucapan pria itu dengan baik-baik. Namun, dia tetap saja tidak mengerti dengan apa yang diucapkan pria itu. Dia tidak percaya jika Aldan akan benar-benar membawa hantaran lamaran 2 jam lagi ke kediamannya. Karena baginya itu tidak akan mungkin. Menyiapkan acara lamaran dalam 2 jam, tidak akan semudah itu. Itulah yang ada di pikiran Yuki saat ini. Kakak kira aku Yuki polos dan imut seperti kakak tinggalkan dulu. Sekarang aku ini adalah Yuki Yuspika, gadis cantik dan juga pintar. Jadi kakak tidak akan bisa membodohiku begitu saja, gumam Yuki masa bodoh dengan ucapan Aldan lalu kembali mengerjakan tugasnya. Setelah menyimpan semua barang-barangnya, dia langsung membawa semua barang-barangnya menuju mobil. Saat melintasi koridor kantor, dia melihat Delia yang berjalan di depannya. Delia, teriak Yuki sedikit berlari mengejar sahabat kerjanya itu. Hai, Ki, kau sudah selesai. Tadi aku mau menemuimu, tapi aku lihat kau sedang asik dengan bos tampan. Jadi aku tidak mau mengganggumu, ucap Delia tersenyum kecil mengingat kedekatan Aldan dan Yuki saat di ruangan tadi. Kau melihatnya? Tanya Yuki merona malu. Hei, maaf. Aku tidak sengaja, ucap Delia terkekeh kecil. Tapi sekarang halanganmu telah sirna. Jadi kau bebas mendekati Tuan Aldan. Aku perhatikan sepertinya dia juga menyukaimu. Aku sering memergokinya sedang memperhatikanmu, ucap Delia menggoda Yuki. Sudahlah, aku tidak terlalu memikirkannya. Karena aku percaya jodoh itu tidak akan kemana, ucap Yuki tersenyum. Tumben otakmu gak sengklek? Abis dibenerin sama kenyataan. Jadi sengkleknya langsung menghilang. Nyadar juga jika kau itu sengklek, alias miring, ucap Delia memiringkan jari telunjuknya di keningnya. Tapi kau lebih sengklek, karena kau mau berteman dengan cewek gila sepertiku, ucap Yuki terkekeh kecil. Kedua gadis itu terus berbicara gaur sambil tertawa bahagia menelusuri koridor kantor. Sebelum pulang, mereka memilih untuk bersenang-senang. Mereka pergi shopping dan juga makan bersama, sebagai perpisahan mereka. Karena setelah ini, mereka akan kembali melakukan aktivitas mereka di kampus seperti biasa lagi. Tumben papa jam segini sudah pulang, gumam Yuki melihat mobil Wildan yang sudah terparkir di halaman rumah. Ini mobil siapa? Sepertinya bukan mobil para paman kece, gumam Yuki kembali sambil menatap mobil yang terparkir di samping mobil Wildan. Non, sudah pulang, ayo masuk, sudah ditunggu sejak tadi, ucap Pak Satpam berjalan mendekati Yuki. Ini mobil siapa, Paman? Apa Papa sedang kedatangan tamu? Tanya Yuki. Bukan tamu tuan, Non, tapi tamu, Non Yuki, ucap Satpam itu terkekeh kecil. Tamuku? Tanya Yuki mengerutkan keningnya bingung. Non, tidak usah banyak tanya. Lebih baik Nona masuk saja, nanti Nona juga tahu. Mendengar ucapan Satpam itu, Yuki hanya memutar bola matanya memelas. Dia langsung mengingat ucapan Aldan yang mengatakan jika dia akan datang melamarnya dalam waktu 2 jam. Tidak mungkin, 2 jam untuk menyiapkan acara lamaran. Tidak masuk akal, gumam Yuki menepis pikirannya. Apa, Non? Tanya Satpam yang mendengar ocehan Yuki. Tidak ada, Paman. Paman tolong bawa barang-barang Yuki ya, ucap Yuki tersenyum lalu membawa barang belanjaannya. Tumben Nona belanja banyak, lagi banyak duit ya. Yuki baru dapat gaji dari hasil magang, Paman. Hasilnya lumayan besar,
Jadi Yuki beli hadiah untuk mama dan papa. Lagian Yuki belum pernah membelikan mereka hadiah dari hasil kerja Yuki sendiri, ucap Yuki tersenyum. Paman tenang saja, aku juga beli hadiah untuk paman dan bibi, ucap Yuki kembali. Wah, terima kasih, Non. Non Yuki memang sangat baik. Jadi wajar jika pria tampan itu datang melamar, Non, ucap Pak Satpam tersenyum. Apa, ngelamar? Tanya Yuki membulatkan matanya terkejut. Sudahlah, Nona masuk saja dulu, ucap Pak Satpam membawa barang-barang Yuki dan masuk ke dalam rumah. Jadi Kak Aldan serius mau ngelamar aku? Mana mungkin dalam waktu 2 jam dia bisa menyiapkan semuanya, gumam Yuki panik lalu berlari kecil ke dalam rumah. Dia sudah tidak sabar memastikan apa benar tamu papanya adalah Aldan dan keluarganya yang ingin melamar dirinya. Benar saja, saat memasuki ruang tamu, dia langsung melihat Aldan yang sedang duduk bersama kedua orang tuanya. Tidak lupa dengan beberapa hantaran yang tersusun di atas meja yang akan mereka berikan untuk Yuki. Kak Aldan, ucap Yuki menatap Aldan dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Kau akhirnya pulang juga, sudah kakak bilang langsung pulang, ucap Aldan menatap kesal Yuki. Ayo duduk, sayang, ucap Bu Wijaya mendekati Yuki dan mendudukannya di samping Aldan. Kalian sangat serasi, memang jodoh tidak akan kemana ya, Tuan Wildan, ucap Wijaya menatap Yuki dan Aldan sambil tersenyum kecil. Ternyata sekarang musuhmu jadi calon menantumu juga ya, ucap Risa terkekeh kecil lalu bergabung diikuti oleh para papa dan mama kece yang lainnya. Melihat kedatangan para sahabatnya, Wildan langsung menyambut mereka dengan baik. Beda dengan Sinta yang hanya bisa tersenyum malu mendengar ejekan para sahabatnya. Memang pertemuannya dengan Aldan memang sangat lucu. Bahkan di pertemuan pertama mereka Yuki langsung jatuh cinta kepada Aldan. Bersambung dulu ya teman-teman.